Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Males Nonton Film. Gimana kabarnya? Pada sehat? Kantong aman kantong? Oke, di video kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul Murder Mystery itu tahun 2019 yang disutradarai Kyle Neucek, ya itulah pokoknya. Film ini menceritakan seorang petugas NYPD, Nick Speed, dan istrinya Audrey pergi berlibur ke Eropa untuk merayakan bulan madu mereka yang sudah tertunda bertahun-tahun. Tapi mereka malah dijebak atas kematian seorang miliarder yang sudah tua banget gitu. Dan mereka dijebak di dalam kapal pesiar milik si miliarder. Gimana cerita komplitnya? Ya udah, langsung aja kita mulai ceritanya. Pria ini bernama Nick. Dia adalah seorang polisi di New York, Amerika Serikat. Di suatu hari, Nick curhat sama rekan polisinya yang bernama Jimmy kalau tahun ini tesnya buat naik pangkat jadi detektif gagal lagi. Ternyata udah puluhan kali Nick ikut tes detektif, tapi selalu gagal. Nick yakin jika istrinya sampai tahu, dia pasti kecewa banget. Jadi Nick minta tolong agar Jimmy tak memberitahu kegagalannya ini. Di sisi lain, saat istrinya Nick yang bernama Audrey sedang bekerja di salon, dia curhat ke rekan-rekannya. Dulu waktu menikah, Nick pernah ngejanjiin mau ngajak Audrey liburan keliling Eropa. Tapi sampai sekarang janji itu nggak pernah ditepatin. Rekan Audrey lalu bilang, mungkin Nick cuma lupa aja, kebanyakan pria emang sering lupa hal-hal penting gitu. Jadi kenapa Audrey nggak coba ngingetin Nick aja gitu. Malamnya, pas lagi di restoran bareng Jimmy dan istrinya, Audrey iri melihat cincin berlian baru yang Jimmy belikan untuk istrinya. Karena nggak mau kalah, Nick pun bilang kalau dia juga punya kejutan spesial buat Audrey besok pagi. Mendengar itu, Audrey yakin kejutan yang Nick maksud pasti cuma voucher belanja. Di rumah, selesai mandi, Audrey yang udah nggak kuat pun membahas rencana bulan madu yang dulu pernah dijanjikan Nick. Nick cuman diam. Dia lalu bilang, sebenarnya kejutan spesial yang besok mau dia kasih memang adalah liburan bulan madu ke Eropa. Mendengar itu, Audrey sangat senang karena setelah penantian bertahun-tahun lamanya, impiannya akhirnya terwujud. Besoknya mereka berdua berangkat ke Eropa. Di dalam pesawat, Nick tidur sambil ngorok kenceng banget. Audrey pun mulai risih. Lalu Audrey diam-diam menyelinap ke area bisnis kelas karena dia tahu bangku-bangku di sana pasti dapat fasilitas penutup telinga. Setelah ngambil penutup telinga dan mau kembali ke kursinya, tiba-tiba ada orang mergokin dia. Beruntungnya orang itu baik dan nggak ngelaporin Audrey ke petugas. Mereka berdua pun berkenalan. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya bernama Charles. Charles di situ curhat kalau dia lagi patah hati beberapa minggu lalu. Dia baru aja diputusin sama pacarnya. Dan pacarnya itu malah nikah sama pamannya sendiri yang jauh lebih kaya bernama Malcolm. Padahal paman Charles itu sudah kakek-kakek dan bau tanah gitu. Tapi si pacarnya itu malah mau sama pamannya. Ya iyalah, banyak duitnya anjir. Di tengah obrolan, Nick datang. Melihat istrinya terlalu dekat dengan pria lain, Nick pun cemburu. Charles lalu menawarkan mereka berdua ikut berlibur bersamanya keliling Eropa, naik kapal pesiar pribadinya. Nick di situ menolak. Nick bilang dia udah berjuang keras ngewujudin liburan bulan madu ini dan dia nggak mau ada orang lain ngeganggu gitu. Sesampainya di bandara Spanyol dan pas ngelihat bus pariwisatanya penuh orang-orang yang rame dan berisik, Nick langsung berubah pikiran. Dia akhirnya ikut kapal pesiar milik Charles. Di kapal pesiar, mereka berdua ketemu sama mantan pacar Charles yang bernama Suzy dan anaknya si Malcolm yang bernama Toby. Setelah berkenalan, mereka berdua kemudian pergi ke kamar mereka. Di sana, Audrey membaca berita tentang Suzy yang menikahi pamannya Charles, yaitu Malcolm. Karena Malcolm punya harta sebesar 70 miliar dolar atau sekitar 1.000 triliun rupiah. Puyeng-puyeng dah lu ngitung nolnya. Selesai mandi dan ganti baju, mereka berdua jalan-jalan keliling kapal. Di tengah jalan, mereka bertemu wanita cantik bernama Grace. Grace ini seorang artis terkenal dan dia juga dekat dengan Malcolm. Mendadak, Nick teriak histeris sambil bilang kalau dia adalah fans beratnya.
Melihat sikap suaminya, Audrey cemburu lalu buru-buru ngajak pergi. Mereka kemudian bertemu tamu-tamu lainnya. Ada pengusaha kaya raya bernama Maharaja dari India. Dia punya saham 50% di perusahaan milik Malcolm. Dan pengawal setianya Malcolm yang biasa dipanggil Kolonel, serta asistennya si Kolonel yaitu Sergi. Malam harinya, saat semua orang berkumpul, Nick dan Audrey berkenalan sama pembalap sekaligus anak angkatnya Malcolm yang bernama Carlos. Sayangnya, si Carlos ini nggak bisa bahasa Inggris. Jadi pas Nick ngajak ngobrol, dia nggak nyambung sama sekali gitu. Waktu lagi asik berbincang-bincang, mendadak terdengar suara tongkat kayu yang sangat kencang. Seketika suasana menjadi hening. Tak lama kemudian datanglah seorang pria tua. Pria tua itu ternyata adalah Malcolm. Sambil memegang pisau belati simbol keluarga, Malcolm mulai mengumumkan bagian harta warisan. Di tengah pengumuman, Malcolm melihat Audrey dan Nick. Dia bingung kenapa ada orang asing di kapal pesiar miliknya. Tapi karena udah terlanjur, dia pun mengizinkan mereka berdua ikut mendengarkan. Malcolm berterima kasih pada keluarga besarnya. Dia bilang kesuksesannya tak mungkin bisa sampai sebesar sekarang jika tanpa bantuan keluarganya. Namun, Malcolm sadar semua anggota keluarga di sini hormat padanya hanya karena harta warisan aja. Jadi, demi menghindari perpecahan, Malcolm akan memberikan seluruh harta warisan 1000 triliunnya kepada Suzy. Mendengar pengumuman itu, Grace kecewa lalu pergi dari sana. Ketika Malcolm akan menandatangani surat warisan, tiba-tiba lampu padam. Ketika lampu menyala kembali, semua orang kaget melihat Malcolm tewas tertusuk pisau belatinya sendiri. Audrey di situ mencoba menenangkan suasana dengan bilang, biar suaminya aja yang menangani karena Nick adalah polisi detektif. Ya padahal kan si Nick ini gagal terus gitu tes detektifnya. Nick pun bingung nggak tahu harus ngapain agar tak dicurigai. Dia lalu akting seperti di film detektif yang pernah dia tonton. Nick menyuruh orang-orang jangan menyentuh mayatnya. Dia menyuruh kapten kapal menelpon polisi dan menyuruh kembali ke kamar masing-masing sampai polisi datang besok hari. Semua orang pun langsung menurut. Di tengah malam, Audrey tak bisa tidur. Dia masih memikirkan siapa pelaku pembunuhannya tadi. Nick dengan yakinnya bilang pasti Toby. Toby membunuh gara-gara kesal kenapa ayahnya memberikan harta warisan pada orang lain bukan anaknya sendiri gitu. Waktu lagi asik diskusi, mendadak terdengar ada suara tembakan. Saat diperiksa, ternyata Toby tewas tertembak di kepala. Keesokan paginya, kapal berlabuh sementara di negara Monaco. Karena pembunuhannya terjadi di wilayah negara Prancis, maka polisi Prancis lah yang akan menangani kasus ini. Satu persatu inspektur menginterogasi keluarga Malcolm. Ketika inspektur bertanya siapa orang yang paling mencurigakan, semua orang kompak menjawab Audrey dan Nick. Selama menunggu penyelidikan lebih lanjut, Audrey serta keluarga Malcolm lain menonton balapannya si Carlos terlebih dahulu gitu. Nick cerita ke Audrey kalau sekarang inspektur sedang mencurigai mereka berdua. Jadi mereka harus segera menemukan pelaku sebenarnya agar bisa lepas dari tuduhan. Nick dan Audrey mulai berpencar menggali informasi lebih dalam. Saat Audrey bertanya kepada Kolonel dan Sergi, Kolonel memberitahu karena Malcolm meninggal di Prancis, maka berdasarkan undang-undang Prancis, walaupun dia sudah membuat surat wasiat, seluruh hartanya tetap akan jatuh ke tangan anak-anak kandungnya. Tapi karena anak kandung Malcolm yaitu Toby juga meninggal, artinya harta warisan akan jatuh ke anggota keluarga lainnya. Malam hari di kamar hotel, waktu Audrey dan Nick sedang menceritakan hasil penyelidikan masing-masing, ada seseorang menyelipkan surat dari bawah pintu. Pas dibaca, surat itu tertulis datanglah ke kamar 802. Audrey yang merasa itu petunjuk lalu mengajak Nick pergi ke sana. Tapi Nick yang merasa itu jebakan lalu membawa lampu tidur untuk berjaga-jaga. Saat masuk ke kamar 802, dari belakang Sergi muncul menodongkan pistol. Kemudian menyuruh mereka berdua duduk. Sambil ketakutan, Audrey bertanya kenapa Sergi punya pistol. Sergi bilang jangan takut, ini cuman buat jaga-jaga kalau nanti pembunuh aslinya datang. Sebenarnya Sergi udah tahu siapa pembunuhnya. Ia lalu menceritakan rahasia kelam yang selama ini berusaha ditutupi oleh Malcolm dan Kolonel. Dulu Kolonel pernah punya tunangan wanita yang sangat cantik asal Prancis yang bernama Madeleine Le Boutiere.
Boutier, ya itulah Madeleine Le Boutier, ya itulah pokoknya, lu baca sendiri dah. Suatu hari ketika Kolonel dan Malcolm sedang makan malam di restoran, mendadak restorannya dibom. Akibat ledakan bom tersebut, Kolonel koma berbulan-bulan di rumah sakit. Nah, saat sadar, dia dapat kabar bahwa Madeleine dan Malcolm telah menikah. Tak lama kemudian, Madeleine meninggal saat melahirkan. Namun karena bayinya perempuan, Malcolm pun membuang bayi itu. Kolonel begitu marah hingga suatu malam waktu sedang mabuk di hadapan Sergi, Kolonel bersumpah akan membunuh Malcolm. Sergi yakin pasti Kolonel pelakunya. Di tengah obrolan terdengar ada orang mengetuk pintu. Sergi lalu buru-buru menyuruh Audrey dan Nick bersembunyi di dalam lemari, sementara dia akan memeriksa siapa yang datang. Dari dalam lemari tiba-tiba terdengar suara tembakan berkali-kali. Setelah suara terhenti, mereka berdua keluar untuk memeriksa keadaan. Ternyata Sergi tewas tertembak. Pembunuh itu lalu berusaha mendobrak masuk. Karena panik, mereka pun bergegas kabur lewat jendela. Dengan ketakutan, mereka berdua mencoba pelan-pelan jalan ke kamar sebelah. Tapi di kamar sebelah itu terlihat ada kolonel baru selesai mandi. Artinya bukan kolonel pelakunya. Setelah berjuang, Audrey dan Nick berhasil masuk ke jendela kamar kosong. Pas mau ke pintu keluar, mendadak Maharaja dan Grace masuk. Terus mau nggak mau Audrey dan Nick pun ngumpet sampai tuh bocah berdua selesai ngemprut. Tak lama kemudian mereka akhirnya bisa keluar juga. Di bar hotel, waktu baru mulai tenang, tiba-tiba di berita TV, inspektur bilang ke wartawan kalau pelaku kasus pembunuhannya adalah seorang wanita asal Amerika bernama Audrey dan polisi Amerika gadungan yang tak pernah lulus ujian kenaikan pangkat jadi detektif bernama Nick. Mendengar itu, Audrey kaget sekaligus kecewa. Dia kaget kenapa malah dia yang dituduh pembunuhan, serta kecewa kenapa suaminya berbohong. Audrey pun pergi dari sana. Saat di jalan, Nick mencoba menenangkan Audrey dengan bilang dia terpaksa berbohong soal kenaikan pangkat detektifnya karena tak ingin Audrey kecewa. Tapi Audrey malah makin ngambek lalu minta waktu untuk sendiri. Saat Audrey sedang merenung, Charles datang. Charles di situ minta maaf karena telah menyeret Audrey masuk ke masalah keluarganya. Sebagai permintaan maaf, dia berjanji akan membantu membereskan masalah ini. Dari kejauhan, Nick yang curiga dan frustasi pun memutuskan akan memecahkan kasus ini sendirian. Keesokan harinya, Nick mulai memata-matai Suzy. Di sisi lain, Charles mengajak Audrey menemui pengacaranya untuk membicarakan soal pembagian harta warisan. Awalnya Audrey tak curiga sama sekali, tapi waktu melihat obat bahasa Jepang di dalam mobil Charles, seketika dia ingat kalau Suzy orang Jepang. Audrey di situ curiga. Apakah Charles dan Suzy bekerja sama untuk membunuh Malcolm? Dia lalu menyelinap masuk untuk menyusul si Charles. Di dalam, saat masuk ke ruang perpustakaan, Audrey merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasi. Karena ketakutan, Audrey refleks memukul orang di belakangnya. Tapi ternyata itu adalah Nick. Nick cerita dia diam-diam mengikuti Suzy. Sampai sini, kecurigaan Audrey pun semakin besar. Charles dan Suzy pasti bekerja sama. Mendadak mereka berdua ditembaki orang tak dikenal. Waktu mengikuti Suzy di jalan, Nick dan Audrey bertemu Carlos. Mereka bertiga lalu mengejar Suzy bersama. Sayangnya mereka kehilangan jejak Suzy. Saat semua kebingungan, Suzy muncul dari belakang. Audrey di situ mencoba membujuk agar menyerahkan diri, tapi Suzy malah mendorongkan pistol. Tiba-tiba dari belakang Audrey ada seorang bertopeng menembakkan panah beracun ke leher Suzy. Suzy pun tewas. Nick dan Carlos langsung mengejar si penembak. Nick berhasil melukai kepala si penembak di bagian dahi, tapi sayangnya dia tetap lolos. Karena takut disangka kalau dialah yang membunuh Suzy, Nick buru-buru mengajak Audrey pergi dari sana. Beberapa menit kemudian, inspektur datang memeriksa mayat Suzy. Di tengah penyelidikan, salah satu anak buah inspektur memberitahu kalau Nick menelpon.
Di telepon itu, Nick bilang dia sudah tahu siapa pelakunya dan meminta inspektur bertemu di villa pribadi milik keluarga Malcolm. Sesampainya di villa, mereka berdua sangat yakin Charles lah pelakunya. Tapi pas masuk ke kamar Charles, ternyata Charles telah tewas diracuni seseorang. Dugaan mereka salah besar. Audrey pun panik, padahal mereka berdua menyuruh polisi ke sini untuk membongkar kejahatan Charles. Tapi ternyata Charles malah meninggoy gitu. Jika polisi datang, mereka berdua pasti akan ditangkap. Di tengah kepanikan, Audrey membahas kenapa Nick berbohong soal kegagalannya naik pangkat jadi detektif. Mereka sudah menikah selama 15 tahun, harusnya tak boleh ada lagi kebohongan di antara mereka. Sebesar apapun masalahnya, Audrey ingin mereka selalu bisa hadapi bersama dan jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Setelah bicara dari hati ke hati, mereka berdua akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini bersama-sama. Audrey lalu dapat ide bagaimana jika mereka mengumpulkan semua orang yang masih hidup di sini kemudian mengurutkan kejadiannya satu persatu. 1 jam kemudian, Nick dan Audrey ganti baju agar terlihat lebih meyakinkan gitu. Lalu menemui keluarga Malcolm yang sudah berkumpul. Waktu inspektur datang, Nick mulai mengurutkan kejadian dan menginterogasi semua orang. Tapi ya ujung-ujungnya dia tetap nggak tahu gitu siapa pelakunya. Seketika, Audrey teringat ucapan kolonel yang pernah bilang kalau di negara Perancis harta warisan akan jatuh pada anak-anak kandung Malcolm. Nick di situ ingat, Sergi pernah cerita dulu Malcolm punya bayi perempuan dari almarhumah istrinya yang bernama Madeleine Lebatalia. Itulah pokoknya Madeleine Lebatalia. Bagaimana jika anak perempuan yang Malcolm buang itu ternyata masih hidup dan selama ini ada di antara kita? Kini masalahnya siapakah anak perempuan Malcolm itu? Karena Nick ngefans banget sama Grace dan selalu nonton film-filmnya, dia ingat di film pertama Grace menggunakan nama aslinya yaitu Grace Butler, yang dalam bahasa Perancis dibaca Grace Lebatre, ya itulah pokoknya, anjir susah banget nama Perancis ya. Dari situ terungkap Grace adalah anak perempuan Malcolm hasil pernikahannya dengan Madeleine Lebatalia. Nick juga yakin sebagai sesama anak kandung, Grace dan Toby bekerja sama membunuh ayah mereka di Perancis agar harta warisan jatuh ke mereka berdua. Grace yang mematikan lampu sedangkan Toby yang menusuk Malcolm. Setelah rencana berhasil, Grace membunuh Toby agar bisa menguasai seluruh harta ayahnya. Kemudian di hotel, karena Sergi lah satu-satunya orang yang tahu kalau dia anak kandungnya Malcolm, Grace pun membunuhnya juga agar rahasia tak terbongkar. Gara-gara Sergi udah cerita ke Audrey dan Nick, Grace juga berusaha membunuh mereka tapi selalu gagal. Setelah terus-terusan di pojokan, Grace akhirnya mengaku kalau dia memang anak kandungnya Malcolm. Namun Grace tetap bilang bukan dia pembunuhnya. Lagi pula Nick juga tak punya bukti. Waktu Grace mau pergi, Nick ingat dia sempat melukai kepala pembunuh Suzy di bagian dahi. Ketika inspektur membuka topi Grace, dugaan Nick benar. Everybody, nobody move. Lalu Grace pun berhasil ditangkap. Otomatis kasus pembunuhan ini pun selesai. Saat semua sedang merayakan keberhasilan mereka, Carlos izin pamit pergi duluan. Di tengah kegembiraan, Maharaja bingung ada sesuatu yang mengganjal. Maharaja memberitahu waktu di hotel dia selalu bersama Grace 1 jam sebelum masuk kamar. Jadi tak mungkin Grace yang membunuh Sergi. Nick di situ terdiam. Dia lalu ingat ketika sedang mengejar Grace, Carlos seperti sengaja menyeleding kakinya sampai dia terjatuh. Carlos pasti komplotan Grace. Waktu inspektur berusaha menangkap Carlos, Carlos pun berhasil mengambil pistol inspektur, lalu kabur naik mobil polisi sambil menyandra si inspektur. Nick dan Audrey pun mengejar. Pas naik mobil Ferrari, mereka malah salah posisi. Jadi posisi setir mobilnya malah di kursinya Audrey. Karena nggak ada waktu lagi, terpaksa Audrey yang nyetir. Ya walaupun si Audrey ini nggak pernah lulus ujian bikin SIM gitu. Look at you! Go, go, go!
Mereka berhasil menghentikan mobil Carlos. Namun Carlos masih belum menyerah dan menodongkan pistol. Di momen itu, Carlos mengaku alasannya bekerja sama dengan Grace adalah untuk balas dendam karena dulu Malcolm telah membunuh ayah kandungnya. Pas Carlos mau menembak Nick, dari samping dia ketabrak bis yang kebetulan lewat di situ. Ternyata itu bis pariwisata Nick sama Audrey yang sebelumnya mereka akan naiki sebelum naik kapal pesiar. Carlos akhirnya maut, dan kali ini kasus pembunuhan Malcolm, sang sultan kaya raya pemilik harta warisan 1000 triliun, telah benar-benar berakhir. Beberapa hari kemudian kasus pun resmi ditutup. Nick dan Audrey juga resmi dibebaskan dari segala tuduhan. Di stasiun, inspektur minta maaf karena sempat menuduh mereka berdua pelakunya. Sebagai permintaan maaf, inspektur akan bicara pada atasan Nick di Amerika kalau dia pantas naik pangkat jadi detektif. Tak hanya itu, inspektur juga memberikan hadiah tiket kereta liburan keliling Eropa. Ia berharap semoga aja di liburan kali ini Audrey dan Nick tak terlibat kasus pembunuhan lagi. Dan film pun selesai. Oke, segini aja rekap film gua kali ini. Jangan lupa subscribe, terus follow semua sosial media gua, dan subscribe juga channel Guntur Subagja di channel utama gua gitu ya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya, di film-film selanjutnya. Gua Guntur, malas nonton film, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.